Beberapa waktu yang lalu, aku berhasil membuat sebuah kode pemrograman di mana program tersebut memungkinkan aku untuk mengoperasikan komputer dari jarak jauh hanya dengan menggunakan isyarat tangan saja. Program ini disebut hand gesture control. Dan di video ini aku bakal menjelaskan bagaimana caranya aku membuat program ini, mulai dari program yang cukup simpel hingga meningkatannya ke level yang lebih kompleks. Dan untuk disclaimer, karena video ini lebih membahas terkait bagaimana caranya aku membuat program ini dan tidak membahas secara mendetail mengenai kode pemrogramannya, jadi sebenarnya tutorial ini bisa diimplementasikan buat banyak orang, bahkan untuk orang-orang yang baru belajar dan baru mengerti terkait coding. Jadi buat yang mau belajar, simak sampai tuntas. Untuk langkah pertama yang diperlukan untuk membuat kode pemrograman ini yaitu cari referensi terlebih dahulu. Jadi langsung saja pakai hand gesture control. Nah di sini untuk referensi yang aku pilih kemarin itu ada di video ini ya, langsung di atas nih. Nah di sini sebenarnya aku pilihnya ini karena penjelasannya cukup memadai, dan di sini yang paling penting sebenarnya ya, kita udah dikasih source kodenya. Jadi di sini langsung cari aja, di copy paste di search engine, dan di sini udah ada source kodenya di sini. Jadi selain aku cari referensi lewat YouTube, aku juga memvalidasi referensiku ini ke AI. Apakah referensiku ini benar atau enggak? Apakah ini udah sesuai atau belum gitu. Ya walaupun di video YouTube ini udah ada ini ya, udah dilihatin bahwa kodenya bekerja, tapi aku tetap mau validasi lagi biar di situ aku jadi lebih belajar juga gitu terkait gimana program ini bekerja dan gimana sih logikanya ini bisa jalan gitu. Tolong analisa video tersebut dan jelaskan. Nah di sini udah ada cara kerjanya dan teknologinya, gerakan tangan kontrol yang diterapkan pada program, bahkan menit-menitnya pun udah dikasih tahu gitu di sini. Ini langsung masuk langkah yang kedua sebenarnya. Jadi langkah pertama tadi cari referensi, dan langkah yang kedua itu memanfaatkan AI. Nah untuk lebih lanjut, kalau aku sendiri aku bakal langsung tanya gini, aku mau bikin kayak gitu juga, tolong buatkan kodenya juga ya. Langsung diskusi aja, tukar pikiran, dan bisnis skill yang dibutuhkan itu sebenarnya critical thinking dan gimana caranya kita menyusun kalimat-kalimat dan kata-kata yang membuat lawan bicara kita tuh bisa paham. Nah di sini karena kodenya ini yang udah ada, jadi tinggal dibuka aja ini control this.c. Ini kan bisa dilihat ya bahwa kode pemrograman yang dibuat AI ini jauh lebih simpel, nggak sekompleks yang ada di YouTube. Yang perlu dipahami bahwa program ini sebenarnya hand gesture control itu merupakan upgradean program dari deteksi kamera. Jadi misal kalau kamera tuh bisa mendeteksi adanya gerakan tangan, terus habis itu ini tangan 2 jari atau 3 jari, 5 jari, itu kan cuma mendeteksi doang ya. Hand gesture control itu setelah mendeteksi dia menjalankan program selanjutnya, ada output lain gitu, dan outputnya tuh bisa bervariasi, bukan hanya sekedar deteksi, tapi setelah mendeteksi itu ada output lain yang dikerjakan. Itulah program hand gesture control. Selagi kita menyerahkan segala permasalahan ke AI, di situ kita juga bisa sekalian belajar bagaimana cara AI ini memproses suatu masalah. Kita juga bisa sekalian belajar gimana caranya AI ini beroperasi, terus habis itu gimana dia menanggapi input atau menanggapi prompt yang kita buat gitu loh. Dan di sini aku nggak akan panjang lebar, hanya ini bisa dipelajari sendiri dengan memanfaatkan AI. Kalian tinggal searching, cari referensi yang kalian mau, dan taruh di AI tools kesukaan kalian. Nah kemudian ini jadi tinggal diskusi aja sama AI sampai ketemu kode yang benar-benar dirasa cukup bagus gitu. Nah kemudian setelah kodenya itu bisa dapat ya, lanjut ke langkah berikutnya, yaitu menuliskan kodenya. Nah untuk nulis kode pemrogramannya kita membutuhkan
Visual Studio Code. Tampilannya nanti kayak gini. Dan kalau misal belum punya Visual Studio Code bisa langsung searching aja dan download di sini ya. Nah ini bisa langsung download di sini dan sesuaikan kalian pakai provider apa. Selain Visual Studio Code, kita juga butuh Python karena tadi kan di Gemini AI udah menjelaskan bahwa program ini itu menggunakan bahasa pemrograman Python. Nih, alat ini menggunakan pustaka Python, jadi kita perlu mendownload bahasa Python yang terlebih dahulu. Nah, di sini udah ada pilihannya ya. Looking for a specific release, bisa langsung download aja di sini. Ini yang versi terbarunya. Nah, kalau aku kemarin aku bikinnya itu pilih bahasa pemrograman Python yang sesuai dengan referensiku. Jadi disesuaikan juga karena referensi yang dipakai itu 2 tahun yang lalu. Pakai bahasa Pythonnya juga ya bahasa 2 tahun yang lalu gitu. Kalau misal pakai bahasa terbaru, takutnya ada beberapa hal di bahasa Python itu yang udah di-upgrade gitu, yang bikin jadinya nggak kompatibel, akhirnya nanti malah jadi error gitu. Setelah download bahasa Python dan Visual Studio Code, untuk awal-awal yang diperlukan bikin file folder dulu. Jadi bikin folder terserah mau di mana. Kemudian kalau udah bikin folder, buka foldernya lewat sini, lewat Visual Studio Code. Nah, ini open folder, langsung pencet aja. Dan aku tadi udah bikin program yang ini, Python Play 1 dan select folder. Nah, kemudian untuk nulis kode pemrogramannya itu pencet yang ini, new file nih. Nah, new file di sini bakal disuruh tulis apa, terserah sih. Yang penting diakhiri dengan .py. Tinggal dimasukkan aja tadi kode pemrograman yang udah kita dapat gitu. Nah, ini tinggal di copy paste aja. Ini main.py, di main.py, terus di control paste, jadi control paste ini adalah kode pemrograman yang udah diverifikasi sama AI dan dari sumber referensi yang aku pakai juga. Main.py pun juga gitu, kita jalankan langsung kodenya. Nah, untuk menjalankan kodenya ini sebenarnya udah ada di sini ya, tapi kalau ini misal belum ada, misal masih kayak gini ya, itu untuk menjalankan kodenya kita pencet ke terminal, terus dari situ new terminal. Di sini bakal lihat ada tulisan ini berarti tinggal eksekusi Python, kalian tulis Python bahasa pemrogramannya dan eksekusi yang main.py. Nah, ini kenapa pakai main.py dan bukan pakai control keys? Karena main.py ini adalah bisa dibilang halaman utamanya gitu. Sedangkan control keys ini kode pemrograman pendukung dari main.py. Jadi bisa dilihat ini kan ada control keys ya. Nah, control keys ini memuat kode sebanyak ini gitu. Jadi sebenarnya kode pemrograman ini itu bisa digabung dengan yang di sini, bisa digabung. Tapi kenapa dipisah itu biar main.py-nya nggak kepanjangan gitu. Nah, ini main.py dan kita langsung enter aja. Nah, ini nih. Nah, jadi program ini bakal mengeksekusi fungsi webcam yang nantinya dibutuhkan untuk mendeteksi gerakan tangan kita. Misalnya nih aku gini. Nah, ini detek kanan, terus habis itu kalau aku kayak gini mendeteksi kiri. Nah, ini ke bawah, ini ke atas. Nah, untuk yang kanan kayak gini, ini tuh maksudnya saat ada gestur tangan yang kayak gini, ini dia mencet tombol panah yang ke kanan ini. Tombol panah ke kanan, terus kalau kiri mencet tombol panah yang kiri yang ada di keyboard itu loh, di kanan bawah. Begitupun selanjutnya, yang atas sama yang bawah, ini atas, ini bawah, itu juga tanda panah atas dan bawah gitu. Jadi langsung aja kita praktek apakah program ini berfungsi dengan baik atau enggak. Dan perlu diingat juga ya, karena ini ada latensi antara webcam dan tangan kita harus bereaksi 1 detik sebelum kejadian gitu, biar presis sih. Oke. Ini ke atas. Nah, untuk ke kiri aja.
Nah, ini kiri, ini kanan. Oke. Nah ya, gitulah. Agak susah ya emang, karena kalau Subway nih cepet banget. Baik sekolah. Oke, kita coba tes yang lain. Ini tap to startnya. Nah, ini untuk maju dan ini untuk mundur. Nah, jadi bisa dilihat lah ya bahwa kode ini bekerja dengan baik. Dan untuk ini kan tadi kodenya bekerja ya, dan untuk menghentikannya tinggal langsung pencet key aja, tombol key langsung dipencet, itu nanti programnya otomatis berhenti. Dan jangan lupa setiap kali ada perubahan di dalam kode ini harus di save ya, kalau misal ada ngubah-ngubah. Dan untuk mengetahui apakah udah ke save apa belum, ini ya di sini ya, kalau ada bulat putih kayak gini, ini berarti belum ke save. Beda sama kayak yang ini nih, untuk nge-save tinggal Ctrl S aja. Nah, putih-putihnya udah hilang. Di dalam kode pemrograman ini kita menginisialisasi 4 input lah bisa dibilang, atau 4 variabel. Yang pertama kiri, kanan, atas, dan bawah. Ini sebenarnya ini mau dihilangin pun nggak masalah sebenarnya. Kiri, kanan, atas, bawah ini menginisialisasi tombol panah yang ada di keyboard masing-masing kalian. Itu sebenarnya masih cukup simpel ya. Dan kalau misal yang aku buat, yang coba aku lebih komplekskan lagi, yaitu kita menjalankan game Punishing Gray Raven menggunakan program hand gesture control. Nah, kemudian ini adalah kode pemrograman hand gesture control yang udah aku tingkatkan lebih kompleks. Jadi namanya aku tetap sama, main.p dan control case.p. Nah, di sini bisa dilihat di control case.p-nya ini aku menambahkan banyak variabel. Jadi kalau tadi misal cuma 4 variabel ya, yaitu tombol panah atas, bawah, kanan, kiri. Kalau di program ini aku ada berapa variabel nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 variabel. Kalau tadi 4, sekarang ada 9 variabel yang aku inisialisasi di program ini. Jadi pentingnya kita cari referensi itu agar kita tuh tahu terlebih dahulu fundamental dari programnya itu seperti apa. Jadi saat kita udah tahu dasaran, fondasi, atau gimana cara kerja programnya, kita jadi bisa lebih eksplor, kita jadi bisa lebih meningkatkan lagi suatu pemrograman yang masih simpel tadi ke level yang kayak gini gitu. Ada beberapa fungsi yang aku tambahkan di program ini. Beberapa diantaranya adalah ini ya. Ini ada POTG, pakai fungsi POTG yaitu ditahan ya. Jadi kalau ada satu gestur tangan itu nanti mencet tombol, tapi mencetnya tuh ditahan, bukan sekali deteksi, cuman mencet sekali doang, bukan di repetitif, bukan di spam, tapi ditahan. Itu juga aku nambahin fungsi itu. Terus habis itu aku juga nambahin spamming juga. Di sini interval setiap spam itu 0,01, dan di sini juga bisa diatur ya tingkat spammingnya. Misal jadi nge-spam tiap 0,5 bisa diatur gini, atau ya mau berapapun terserah sih. Dan di sini aku nggak akan praktek, nanti akan aku langsung tunjukkan bukti prakteknya kayak gimana. Bahkan aku sampai lawan bos pakai kode pemrograman ini. Dan kode pemrograman ini masih bisa dibikin lebih kompleks lagi. Dan aku juga udah bikin itu. Jadi kalau tadi program itu bekerja, aku khususkan untuk bekerja di game Punishing Gray Raven, dan di sini aku bikin kode pemrograman yang bekerja khusus di game Wuthering Waves. Dan di sini bisa dilihat tambah banyak lagi.
Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dan ini belum semua ya, karena ada beberapa seperti Ultimate dan Stars itu tidak aku inisialisasi di tombol keyboard, tapi menggunakan jarak antar tangan. Jadi nanti bisa dilihat kalau misal segitiga itu jadi R, terus habis itu kalau tangan menyilang itu jadi charge, itu juga bisa. Di kode ini, di Wuthering Wave Control Project dan kode sebelumnya yaitu Punishing Relevant Control Project bagian, itu pengeksekusian kode programnya nggak bisa lewat dari sini, nggak bisa lewat dari Visual Studio Code. Python main.p. Ini kita akan langsung cek aja. Di Wuthering Wave yang ini, program ini aku tambahkan banyak banget fungsi, mulai dari titik hijau itu ngatur kursor mouseku. Ini aku nggak megang ya, aku nggak megang. Aku kalau ke bawah, kursor mouse-nya ikut ke bawah, kalau ke kiri dia ke kanan. Nah, aku juga bikin fungsi ini, nambahin fungsi untuk mulutku. Kalau dari tadi ada ya, mulut terbuka, left control itu karena aku buka mulutku ya dari ngomong. Kalau aku buka mulutku kecil, dia bakal nekan left control. Nah, kalau aku buka mulut besar, dia bakal nganu T, bakal mencet tombol T. Nah, di sini bisa dilihat ya. Ini kita lihat nih, mouse-nya kita gerakin pakai kepala, nggak bisa kan? Nggak bisa. Terus kita coba pakai ini nih. Dan ini aku maju ya. Ini aku maju, mundur, I, dan lain sebagainya. Ini aku gerakin, ulti, close charge juga nggak bisa. Jadi ini kode programan ini nggak bisa dijalankan, seakan-akan ya nggak bisa dijalankan. Padahal ini udah versi banyak sekali fungsi gitu. Dan setelah aku pikir-pikir lagi, ada perbedaan utama dari permainan yang kita mainkan gitu. Yang pertama Wuthering Wave dan PGR, yang kedua kan main Subway Surf dan Hilton Racing di Google gitu. Nah, dari segi kualitas saja pasti perbedaan mereka jauh banget. Gamenya Kuro ini tentu lebih bagus dalam segi proteksinya. Maka dari itu kita nggak bisa mengeksekusi program itu dengan cara yang biasa. Nah, caranya lewat command prompt, lewat CMD. Nah, command prompt ini, dan bukan CMD yang biasa. Nah, CMD-nya harus run as administrator gitu. Nah, kenapa kita mengeksekusi program di sini? Karena menjalankan suatu program di sini itu memungkinkan program tersebut bisa mengakses seluruh komputer yang ada gitu, bahkan di bagian-bagian terpentingnya. Nah, untuk nulis eksekusinya, kita pencet dulu lokasi filenya yang mau kita eksekusi di mana. Yang pertama D, terus habis itu CD, terus bahasa pemrogramannya slice file, nama file kita. CD ini udah paten lah ya, maksudnya mengeksekusi program yang ini, ngebuka gitu. Terus kita enter, di sini udah muncul tulisan kayak gini, langsung Python, tulis Python main.p, dan kita enter. Di sini kita tunggu aja. Nah, di sini bisa dilihat ya. Di sini udah bisa, kita coba. Kita coba di gamenya. Nah, bisa dilihat. Aduh. Di sini aku nggak bisa banyak ngomong ya, karena tuh. Kalau mulutku kebuka, left controlnya kepicu terus, tapi kalau terlalu ngebuka, dia bakal keteh. Ini bisa dilihat karakternya bisa gerak-gerak gini dengan gelengan kepala. Dan heran kalau misal kalian menjalankan program ini sambil main game tapi jadi nge-lag gini ya, karena
Ya tentu dibutuhkan komputer yang memadai. Kalau di sini aku pakai Asus VivoBook Intel Core i7. Nggak tahu lah ya kalau misal yang lain kayak gimana. Oke, jadi kayak gitu untuk program Hand Gesture Control. Gimana caranya aku bikin kode pemrograman tersebut walaupun aku cuma tahu sedikit sekali mengenai coding. Saat ini aku lagi dalam proses ngebikin suatu program yang nantinya memungkinkan ikan cupang untuk bermain game. Nah, untuk tampilannya sendiri kayak gini ya. Aku taruh di akuarium depannya. Dan ini udah aku bagi jadi ke beberapa bagian. Banyak bagian sih ini. Jadi misal kalau ikannya nanti berenang di sini, ini nanti mencet tombol W. Terus dari situ kalau di bawahnya mencet tombol T. Terus kalau ke kanan mencet tombol 3. Terus dari situ kalau ke sini mencet attack. Attack ini klik mouse kiri ya. Jadi buat yang mau nggak ketinggalan info terbarunya bisa langsung klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Oke.